Saudara yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus, saat sukacita ini saya akan menyampaikan satu rahasia firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita yang terprogram menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Siapa sidang mempelai wanita anak domba Allah itu? Sidang mempelai wanita anak domba Allah adalah orang-orang gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang ketika Tuhan datang, mereka akan diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami kematian tubuh. Itulah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, ini menggenapi surat Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya, bahwa ada satu rahasia. Kita semua tidak akan mati, tetapi akan diubahkan di dalam sekejap mata dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai hal tersebut kita harus memiliki standar sebagai bait suci Allah. Badan kita ini, seperti berulang kali saya katakan, bahwa ini adalah bait suci Allah, dan setiap kali ada teguran maupun kesalahan di dalam bait suci Allah ini, maka kemudian bisa bermanifestasi di dalam bentuk sakit penyakit, kemudian di dalam bentuk kecelakaan yang menciderai anggota tubuh yang terkena teguran tersebut. Saudaraku, ataupun kena virus, kena satu bakteri yang menimbulkan penyakit sehingga menginfeksi satu bagian yang sedang kena teguran tersebut. Di sini secara makrifat, bakteri maupun virus dan sebagainya itu merupakan satu monster yang digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk, saudaraku, merongrong bait suci yang adalah badan kita. Saudaraku, tetapi saudaraku, kita harus memperoleh kemenangan dari hal itu semua. Saudara, seperti sekarang sedang merebak virus corona. Saudara, ini saya beberapa hari memohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan, dengan contoh seperti apa untuk jemaat-jemaatmu di akhir zaman supaya terhindar dari virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama, ini roh hikmat dan makrifat memberikan satu pengertian kepada saya, bahwa jikalau sebuah wabah itu terjadi, malapetaka itu terjadi di muka bumi akibat satu nubuatan dari hamba Tuhan, maka bencana atau wabah itu akan berhenti pula lewat nubuatan dari hamba Tuhan. Saudaraku, seperti halnya ketika Musa meluncurkan 10 tulah di Mesir. Tiap kali tulah itu terjadi dan membuat Mesir itu menjadi kalang kabut, saudaraku, maka yang bisa menghentikan tulah tersebut hanyalah Musa melalui kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Saudaraku, juga atau kalau memang bencana tulah itu sudah sampai pada masanya untuk berhenti. Jadi ada dua hal ini, saudaraku. Tulah itu akan berhenti pada masanya, atau karena Musa berhenti, minta untuk tulah atau bencana itu berhenti. Kemudian satu gambaran lagi yang kedua, saudaraku, saya diberikan satu visi bahwa ketika terjadi kekeringan di Israel Utara oleh karena nubuatannya Elia ngomong kepada Ahab, tidak akan turun hujan pada saat ini sampai dengan aku mengatakannya. Saudaraku, jadi kemudian ada satu bencana kekeringan yang terjadi di tanah Israel waktu itu selama 3,5 tahun, seperti tepat ucapan Elia. Saudaraku, karena itu, saudaraku, merupakan satu bencana yang tercurah itu akibat ucapan mulut Elia, maka itu bisa ditarik lagi, saudaraku, oleh mulutnya Elia. Saudaraku, ini gambaran yang kedua. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, ketika ini wabah-wabah, bencana-bencana mulai terjadi, saudaraku,
Ini sebetulnya apa toh saudaraku? Ini merupakan satu tanda untuk munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang saya sebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, yang merupakan pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman untuk menggenapi rencananya. Kalau munculnya tokoh Musa itu kemudian langsung diikuti dengan adanya 10 tulah di Mesir, saudaraku, karena untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun di Mesir, dari perbudakan Fir'aun di tanah Mesir. Saudaraku, kemudian juga saudaraku, munculnya Elia itu begitu muncul juga langsung ditandai dengan satu, saudaraku, tulah malapetaka, yaitu kekeringan yang terjadi di tanah Israel Utara ketika pemerintahan Raja Ahab. Saudaraku, demikian pula ini menjelang munculnya tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini akan terjadi goncangan-goncangan. Saudaraku, ini nanti untuk menunjukkan, saudaraku, untuk memancing munculnya tokoh-tokoh tersebut. Saudara, nanti saya akan memberitahu saudara jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu adalah jemaat-jemaat, tipe-tipe gereja dan jemaat di akhir zaman. Mereka masing-masing memiliki kelemahan. Saudaraku, mereka masing-masing memiliki penyakit, baik secara penyakit fisik maupun penyakit secara spiritual. Mereka punya penyakit itu. Dan hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi, saudaraku, ini adalah penggembala dari jemaat yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, sebagai gembala jemaat Efesus, Smyrna, sebagai gembala 7 jemaat ini bukan berarti nanti kemudian seluruh dunia ini di dalam penggembalaan mereka secara langsung, tidak, saudaraku. Tetap mereka tergembala melalui gembala-gembala yang ada, gereja-gereja lokal masing-masing. Tetapi pengajaran firman yang disampaikan oleh 7 bintang, oleh 7 hamba Tuhan ini akan diteruskan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja tersebut, di organisasi-organisasi tersebut, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beritahu kepada saudara bahwa 7 tokoh akhir zaman yang akan dibangkitkan, yang akan, saudaraku, dilantik, ditahbis oleh Tuhan. Ini mereka memiliki kemampuan, saudaraku. Pertama, ini untuk membangun bait Allah sejati, yaitu kesatuan tubuh Kristus, gereja yang bersatu, sidang mempelai wanita anak domba Allah. Kemudian 7 tokoh ini juga memiliki keahlian di dalam membangun tabernakel, bait suci, yang adalah badan kita ini, saudaraku. Jadi 7 tokoh ini nanti bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang melanda gereja-gereja akhir zaman. Dan mereka spesial masing-masing, saudaraku. Ada yang spesial ahli di dalam menyembuhkan paru-paru, spesial ahli menyembuhkan dalam penyakit jantung, spesial ahli di dalam menyembuhkan penyakit kelumpuhan, syaraf, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi 7 tokoh ini nanti akan dikaruniai oleh Tuhan, saudaraku, mujizat-mujizat, kelebihan-kelebihan, spesifikasi khusus yang membuat mereka nanti bisa menyembuhkan penyakit gereja akhir zaman, baik penyakitnya secara fisik maupun penyakit secara rohani yang terjadi. Saudara, saya ulang, ini Efesus, tipe Efesus ini mereka memiliki kelemahan atau jatuhnya Efesus itu di mezbah dupa. Ini ibarat seorang perawan cantik yang siap dinikahkan, kan disebut sidang mempelai Tuhan, saudaraku. Ini ibarat mempelai yang mau dinikahkan tapi dia masih menderita satu sakit di mezbah dupa. Mezbah dupa itu paru-parunya, dia mengalami kerusakan. Kemudian Smyrna, ini ibarat seorang gadis begitu, saudaraku, dia jatuh,
di dalam pelita emasnya, atau dia sedang mengalami penyakit ginjal dalam segi fisiknya begitu, saudaraku, dan saluran peredaran darah. Saudaraku, kemudian jemaat Pergamus ini satu jemaat mempelai yang cantik juga, saudaraku, tapi dia tengah dilanda satu permasalahan serius di meja roti sajiannya. Meja roti itu apa, saudaraku? Itu adalah saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan jemaat yang bertipe Pergamus ini rusak, saudaraku, oleh karena satu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, dan ini harus disembuhkan. Kemudian jemaat Tiatira ini ibarat gadis cantik begitu, saudaraku. Dia sedang mengalami satu penyakit yang parah di bagian saluran reproduksi, karena jemaat Tiatira ini jatuh di pintu kemah, saudaraku, dan ini harus disembuhkan juga, saudaraku. Kemudian jemaat Sardis ini ibarat seorang anak cantik yang siap dipertunangkan, siap menjadi mempelai, saudaraku, tetapi dia memiliki satu kejatuhan pada bejana pembasuhan. Kakinya lumpuh, saudaraku, tidak bisa digerakkan, syaraf-syaraf kakinya rusak, saudaraku, dan ini harus disembuhkan. Jatuhnya jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis ini adalah di bejana pembasuhan, saudaraku. Dia tidak bisa mengalami kebangkitan yang sejati, rohaninya lumpuh. Kemudian jemaat Philadelphia ini jemaat yang mengalami satu kelemahan di pintu tirai, saudaraku. Dia kurang sabar sedikit, saudaraku, dan itu pun harus dikoreksi dan ditegur. Kemudian jemaat Laodikia, saudaraku, ini satu jemaat yang rohaninya paling parah, saudaraku. Dia ini mengalami satu kejatuhan di mezbah korban bakaran, saudaraku. Ini organ yang paling luar, kakinya rusak, saudaraku. Mengalami kaki kebusukan, mungkin di kaki di bagian bawah, saudaraku. Kemudian secara rohaninya dia harus memperbaiki kondisi rohaninya yang berkenaan dengan mezbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada topik semula yang berkaitan dengan munculnya wabah corona. Saudara, saya beritahu kenapa di dalam kitab Wahyu ini pertama yang dimunculkan adalah teguran kepada jemaat di Efesus. Saudara, padahal Efesus ini jatuhnya atau rusaknya itu adalah pada mezbah dupanya. Dia kehilangan kasih mula-mulanya. Saudara, kalau dalam badan manusia Efesus ini terkena, saudaraku, rusaknya ada pada paru-paru dan saluran pernafasan. Ini kelemahan jemaat Efesus. Jadi jemaat Efesus jemaat yang sedang sakit parah di bagian saluran pencernaan. Di dalam saluran pernafasan, saudaraku, paru-paru, kemudian tenggorokan, dan saluran pernapasan yang lainnya. Saudaraku, saya akan memberitahu saudara bahwa dengan munculnya sakit penyakit virus corona yang mengakibatkan dunia berguncang, seluruh dunia berguncang, ini merupakan tanda dekatnya kita kepada pintu gerbang masuk di dalam kitab Wahyu. Saya tidak akan menyebutkan berapa bulan atau berapa tahun lagi, tapi ini merupakan tanda dekatnya kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu. Karena nanti tokoh yang pertama dihadirkan oleh Tuhan, dia adalah tokoh yang keahliannya adalah menyembuhkan penyakit jemaat, saudaraku. Penyakit-penyakit jemaat yang menyerang mezbah dupa, saudaraku. Ini secara fisik adalah paru-paru dan saluran pernafasan, saudaraku. Jadi tokoh 7 bintang yang pertama akan diluncurkan, saudaraku, akan dilantik oleh Tuhan, akan bekerja, saudaraku, akan tampil pertama kali itu nanti adalah tokoh malaikat sidang jemaat Efesus, yang keahliannya dia adalah menyembuhkan kerusakan-kerusakan di mezbah dupa bait suci Allah. Kerusakan di mezbah dupa bait suci Allah ini pertama secara fisik
menunjuk kepada kerusakan paru-paru dan sistem pernafasan. Saudaraku, kemudian secara rohani ini menunjuk kepada rusaknya kasih mula-mula. Di dunia ini kasih sudah mulai hambar, saudaraku. Orang tidak lagi digerakkan oleh karena kasih, tetapi sudah lebih banyak digerakkan karena uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa saat ini muncul virus corona. Karena nanti yang akan bisa mengatasi hal ini sampai kondisi betul-betul normal, bukan kalau neonormal ini belum normal ya saudaraku, tapi nanti akan betul-betul teratasi nanti dengan kemunculan tokoh sidang malaikat, sidang jemaat di Efesus, guru yang pertama, bintang yang pertama ini nanti yang akan mampu menghentikan, saudaraku, keganasan virus ini. Nanti begitu guru yang pertama, bintang yang pertama ini hadir dan muncul, saudaraku, nanti penyakit yang berkenaan dengan paru-paru, saudaraku, ini akan bisa dilenyapkan, saudaraku, dan penyakit corona ini tidak akan berlanjut menjadi sangat ganas, melainkan akan berhenti, saudaraku. Seperti halnya ketika penyakit bara sampar terjadi di Mesir, itu nanti juga bisa berhenti, saudaraku. Melainkan, saudaraku, seperti halnya itu juga, saudaraku, penyakit corona ini nanti akan berhenti dengan munculnya bintang yang pertama, saudaraku. Nanti saat kemunculan bintang yang pertama, saudaraku, guru yang pertama, hamba Tuhan yang pertama, yang disebut sebagai malaikat sidang jemaat di Efesus, dia memiliki satu kemampuan khusus untuk menghentikan laju penyakit yang menghantam daerah saluran pernapasan, saudaraku, paru-paru, saluran pernapasan yang lain. Ini keahlian dari sidang, dari malaikat sidang jemaat di Efesus, dari guru yang pertama, saudaraku, yaitu menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Dia memiliki karunia ke sana. Bahkan nanti secara ajaib, nanti saudaraku, virus corona ini dengan kemunculan bintang yang pertama ini nanti akan berhenti. Dan kalau nanti ini sudah menjadi normal berhenti, saudara harap menjadi waspada, karena kita akan masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, jemaat Efesus ini jatuh di dalam kasih mula-mula. Kasihnya sudah hambar, tidak ada lagi rasa kasih yang menggebu kepada Tuhan, apalagi kepada sesama. Perasaan empati di antara sesama manusia sudah sangat kering, saudaraku.
manusia mulai sangat egois, tidak mengasihi Allah dan sesama. Saudaraku, inilah penyebab dari dicurahkannya, saudaraku, satu peringatan kecil yang wujudnya adalah virus corona. Karena manusia sudah tidak memiliki kepedulian lagi. Kasih kepada Allah sudah luntur. Saudaraku, kasih kepada sesama sudah mulai lenyap, saudaraku. Tidak ada empati lagi. Saudaraku, oleh karena itu, lewat munculnya virus corona, saudara, ini nanti, saudaraku, justru akan memancing munculnya hamba Tuhan yang merupakan malaikat sidang yang pertama yang akan tampil sebagai penggenap rencana Tuhan. Saudara, malaikat sidang jemaat di Efesus ini memiliki keahlian khusus, yaitu membangun mezbah dupa. Saudara, mezbah dupa itu satu benda di bait suci yang berada di sebelah tirai Maha Kudus. Sebelum tirai Maha Kudus itu ada satu benda untuk membakar ukupan wangi-wangian di dalam bait suci yang mewangikan bait suci Allah itu, yang namanya mezbah dupa. Saudaraku, nah, malaikat sidang jemaat di Efesus ini, dia memiliki keahlian membangun mezbah dupa. Saudaraku, kemudian saudaraku, jemaat Efesus ini, saudaraku, ini adalah jemaat yang jatuh pada mezbah dupa. Kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada sesama mulai luntur, bahkan sudah tidak ada lagi, sehingga ditegur oleh Tuhan secara luar biasa dahsyat. Saudara, kemudian penyakit yang mengikuti dari orang-orang yang jatuh di mezbah dupa ini adalah penyakit yang menyerang pada paru-paru dan saluran pernafasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sakit virus corona ini menyerang pada sistem pernafasan dan juga paru-paru, saudara harus perhatikan baik-baik. Ini nanti yang bisa menghentikan, saudaraku, seperti halnya tulah-tulah di Mesir. Itu terjadi karena Musa yang menarik, tentunya Musa. Kemudian ketika bencana terjadi di Israel Utara, kekeringan terjadi, maka bencana itu yang bisa menarik juga adalah Elia atas kehendak Tuhan. Saudaraku, jadi saudaraku, malaikat sidang jemaat di Efesus ini adalah hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang dia memiliki kemampuan, saudaraku, kekuatan. Oleh seizin Tuhan, dia memiliki karunia untuk membangun mezbah dupa. Saudaraku, mezbah dupa itu di dalam kehidupan kita sekarang apa, saudaraku? Ini saya beritahu kepada saudara supaya saudara terhindar dari penyakit itu. Saudara terhindar dari penyakit, dari virus corona itu. Saudara, ini ada caranya, saudaraku. Roh hikmat dan makrifat memberitahukan kepada saya, saudaraku, cara untuk menghindar dari virus corona itu adalah dengan saudara membangun mezbah dupa. Membangun mezbah dupa itu bagaimana caranya, saudaraku? Caranya adalah saudara memiliki jam dan waktu yang sangat disiplin untuk menyembah Tuhan. Sisihkan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa 1 jam saja. Paling tidak, saudaraku, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid itu yang disyaratkan oleh Tuhan, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Saudaraku, menyembah di dalam kebenaran Roh Kudus. Saudara bisa cek, saudara bisa buktikan, orang-orang yang terkena akan hal ini kebanyakan mereka memang Kristen, tapi saudaraku, jam sembahnya atau mezbah dupanya mereka tidak memiliki, saudaraku. Mereka mungkin memiliki keahlian firman Tuhan yang cukup. Mereka mungkin juga memiliki karunia-karunia yang lain, karunia Roh Kudus yang lain, saudaraku. Itu, saudaraku,
pelita emas, kemudian juga meja roti sajian. Meja roti sajian itu firman Tuhan, kemudian karunia Roh Kudus itu pelita emas. Mungkin mereka memiliki itu, tetapi mereka belum memiliki mezbah dupa. Mereka tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui jam-jam sembah dan doa. Tidak pernah sembahyang, saudaraku. 1 jam saja sisihkan waktu saudara untuk menyembah Tuhan, maka paru-parumu, mezbah dupamu akan dijaga oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dan boleh saudara selidik, saudara nanti yang berhasil membangun mezbah dupa ini dengan sungguh-sungguh, membangun jam sembah dan doa, saudaraku, sembah dan syafaat, saudaraku, luangkan waktumu di dalam 24 jam ini, 1 jam saja biasakan untuk memiliki mezbah dupa atau sembah kepada Tuhan. Saya serukan kepada seluruh jemaat-jemaat akhir zaman, jemaat-jemaat di Indonesia terutama yang mengerti bahasa saya ini, kalau saudara ingin terhindar dari penyakit corona, dari virus corona, milikilah jam sembah 1 jam saja minimal, saudaraku, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan 1 jam saja secara rutin. Maka paru-parumu atau mezbah dupamu akan dijaga oleh Tuhan secara ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudara, saya memberitahu saudara, ini satu terapi rohani ya saudaraku, yang bisa saudara buktikan, bisa saudara selidik, bisa saudara cek, saudaraku. Orang-orang yang terkena corona itu apa dia memiliki jam sembah yang sudah 1 jam, 2 jam rutin secara jujur, saudara? Boleh saudara selidiki itu, saudaraku. Boleh dicek dan diselidiki. Apakah mereka memang sudah memiliki waktu untuk mengasihi Tuhan, saudaraku? Meluangkan waktu untuk Tuhan selama 1 jam atau lebih, saudaraku, dalam hidupnya secara rutin, saudaraku. Karena ini teguran, saudaraku, teguran di mezbah dupa. Corona itu satu penyakit yang menyerang mezbah dupa. Satu penyakit yang menyerang saluran, saudaraku, pernafasan dan paru-paru, saudaraku. Dan pernafasan dan paru-paru ini terkena di dalam bait suci sebagai mezbah dupa. Dan ini makna rohaninya adalah supaya kita membangun sembah dan syafaat kita. Kita rutin memiliki jam-jam sembah kepada Tuhan. Ketika malam-malam yang lain tidur, saudara sembahyang 1 jam saja, saudaraku. Dengan itu saudara akan terhindar dari penyakit, dari virus corona itu, saudaraku. Bahkan nanti saudara nantikan munculnya 7 bintang, yaitu bintang yang pertama. Nanti dengan munculnya bintang yang pertama, gembala sidang dari jemaat yang berkarakter Efesus ini nanti, saudaraku, dia nanti yang akan berhasil mengembalikan kondisi menjadi normal kembali. Dunia akan normal kembali, kemudian ada aktivitas-aktivitas, tetapi nanti setelah itu juga akan ada kegerakan kitab Wahyu yang luar biasa, saudaraku. Jadi kiranya ini memberikan satu pengertian kepada saudara. Jadi intinya, saudaraku, kalau saudara ingin terhindar dari virus corona, bangunlah mezbah dupa, milikilah jam sembah dan syafaat, milikilah waktu-waktu khusus secara rutin, dan saudara kalau bisa rutin dan permanen tiap hari, saudaraku, untuk menyembah Tuhan. Karena itulah mezbah dupa, itulah wujud dari mezbah dupa. Dan di dalam badan kita itu adalah paru-paru kita, saudaraku. Itu adalah nafas hidup kita. Sembah dan doa itu adalah nafas hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya serukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Milikilah mezbah dupa, jam-jam sembah. 1 jam saja latihannya, saudaraku. Kalau saudara bisa lebih, ya lakukan lebih, tidak apa-apa. Tetapi saudaraku, 1 jam saja pertama permulaannya. Yang mendengar firman Tuhan ini, lakukan, milikilah jam doa 1 jam saja, jam sembah dan doa syafaat, saudaraku, 1 jam saja setiap hari. Maka paru-paru saudara akan terhindar
dari bahaya virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang rohaniawan, maka nasihat yang saya sampaikan juga adalah terapi dan nasihat secara rohani. Nasihat dan terapi secara spiritual bisa saudara buktikan. Dan ini akan menjadi penyembuh, menjadi jawaban bagi saudara semua. Milikilah jam sembah dan doa, maka Indonesia, terutama orang-orang percaya yang memiliki sembah dan doa, akan dihindarkan dari virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Sebetulnya masih banyak yang akan saya jelaskan, tetapi untuk sementara cukup di sini dulu. Intinya, milikilah waktu untuk menyembah Tuhan 1 jam saja dalam hidupmu, rutin setiap hari. Ketika yang lain tidur nyenyak, saudara menyanyi, memuji Tuhan. Saudara sendiri memuji Tuhan, masuk ke dalam kamar, saudaraku memuji Tuhan di dalam sembah, saudaraku di dalam posisi sembah dan doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah misbah dupamu, itulah caramu untuk menjaga paru-parumu sehingga sehat sampai Tuhan datang. Kita juga menunggu kemunculannya tokoh yang pertama, yaitu malaikat sidang jemaat di Efesus. Ini nanti yang akan bisa menghentikan, saudaraku, penyakit-penyakit yang menimpa pada misbah dupa, pada saluran pernapasan manusia. Saudaraku, jadi sekali lagi, kalau sebuah bencana, kalau sebuah musibah itu terjadi karena nubuatan, maka hanya bisa ditarik oleh nubuatan juga, atau karena waktu yang dikehendaki Tuhan. 10 tulah terjadi di Mesir, itu bisa menjadi hilang kalau Musa berdoa, atau kalau memang waktu untuk tulah itu sudah habis. Saudaraku, bencana kelaparan yang terjadi di Israel Utara ketika Raja Ahab memerintah, atas ucapan Elia bencana kekeringan itu terjadi, maka yang bisa mengembalikan kondisi itu cuma Elia. Saudara, di sini saya tidak akan berdoa untuk mencabut virus corona, karena ini justru, saudaraku, satu rencana Tuhan untuk nanti menunjukkan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman. Saudaraku, biar berlalu dulu, saudaraku. Yang penting saudara sudah saya beritahu bagaimana cara menghindar dari virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.